Halo semuanya, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester pendidikan anti korupsi dan etik UMB dari bab 12 sampai 15. Perkenalkan, nama saya Veronica Destina Lukinugraheni dari S1 Manajemen. Yang pertama, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Yang kedua merupakan ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Selanjutnya adalah batasan pengertian korupsi. Menurut Robert Klitgard, tahun 2002, memasukkan korupsi dalam bentuk rumus C sama dengan M plus D minus A. C di sini diartikan sebagai corruption, M sebagai monopoli, D sebagai discretion, dan A sebagai accountability. Lalu menurut William J. Chambliss, korupsi melibatkan banyak pihak atau dapat disebut sebagai kabal atau jejaring korupsi yang melibatkan para elit di pusat kekuasaan. Lalu menurut Paul Haywood tahun 1977, disebutkan korupsi dibatasi oleh kriteria pelaku atau biasa disebut dengan politisi dan adanya financial corruption dalam sektor bisnis atau korupsi keuangan. Selanjutnya adalah upaya pencegahan tindak korupsi. Perbuatan tindak korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, namun sudah menjadi kejahatan yang luar biasa atau bisa juga disebut dengan extraordinary crimes, sehingga untuk pencegahannya menggunakan cara yang luar biasa. Lalu untuk menurut para ahli, yang pertama menurut Ismail Susanto, terdapat 6 langkah untuk mencegah korupsi dan tidak dilakukan oleh masyarakat, yaitu sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, perhitungan kekayaan, teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, pengawasan masyarakat. Lalu menurut Kaiden di dalam Sorjono tahun 1980, dengan cara melegalkan atau legalize tindakan yang semula dianggap sebagai korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Lalu menurut Myrdal dalam Lubis 1987, pengaturan dan prosedur keputusan administratif yang menyangkut perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengawasan yang diperketat, hukum pidana untuk pejabat yang korupsi segera diputuskan. Lalu menurut Kartono di tahun 1983 menyarankan untuk penanggulangan korupsi adanya kesadaran rakyat untuk ikut serta memikul tanggung jawab dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Lalu menanamkan kepentingan nasional yang positif, melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, dan menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Lalu selanjutnya, tindakan korupsi dalam sektor publik menurut UNCAC. Yang pertama, itu penyuapan atau bribery, yang merupakan tindakan memberikan sejumlah uang atau barang ataupun perjanjian khusus kepada seseorang atau orang yang dipercaya. Badan Anti Korupsi di Inggris atau biasa disebut Serious Fraud Office mengatakan uang suap tersebut membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia
menjadi tertunda, yang semula dijadwalkan pada tahun 1996 baru terlaksana pada tahun 2006. Lalu yang selanjutnya adalah pencucian uang atau money laundering, merupakan upaya menggelapkan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana ataupun kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pencucian uang juga dilakukan untuk mencuci uang kotor yang didapat dari hasil ilegal menjadi tampak bersih seakan-akan diperoleh dengan cara yang legal. Peran mahasiswa dalam tindak pidana korupsi. Di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting dan tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar, seperti Kebangkitan Nasional di tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI di tahun 1945, Orde Baru tahun 1966, Reformasi di tahun 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Selanjutnya, mahasiswa mempunyai karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan karakter tersebut, mahasiswa selalu mengambil peran penting terhadap sejarah, perjalanan bangsa, atau dapat juga disebut dengan agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa mempunyai kompetensi dasar yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi terdapat di 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan lingkungan tingkat lokal atau nasional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.